Oke, halo semuanya. Welcome back di MyTech Audio. Ini adalah video akhir tahun dari channel ini, tapi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya kan saya selalu buat video awards, video rekomendasi yang panjang banget gitu. Ada begitu banyak list produk yang saya rekomendasikan di akhir tahun. Tapi video ini bukan fokusnya ke arah sana teman-teman, karena jujur aja di tahun 2025 ini jumlah produk yang saya review itu nggak banyak. Ada begitu banyak produk-produk yang dirilis di tahun 2025 ini yang belum sempat saya cobain, termasuk beberapa request review dari kalian para viewer MyTech Audio. Kebanyakan produk yang saya review di tahun ini itu hanya kiriman dari brand-brand yang ingin produknya untuk saya review gitu ya. Itu pun nggak semuanya sempat saya buatkan video reviewnya. Ada beberapa produk yang belum sempat saya buatin video reviewnya, termasuk ini nih, Tozo H10, yang bahkan sekarang sudah ada penerusnya, Tozo H20. Ya begitulah, karena gila banget pekerjaan saya di tahun 2025 ini. Kesibukan pekerjaan utama saya cukup menyita waktu saya, dan juga sejak merit ya, saya masih mengatur lagi waktu dan juga mungkin angle shoot saya di tempat yang baru. Belum menemukan yang benar-benar srek gitu teman-teman. Ya oleh karena itu jumlah produk yang saya review di tahun 2025 ini tuh nggak banyak gitu loh. Sehingga secara etika ya, secara moral, saya merasa kayak kurang srek gitu kalau ngasih rekomendasi produk-produk apa yang sebaiknya kalian beli di tahun 2025 ini. Terutama yang keluaran 2025 ini. Banyak banget yang belum saya cobain teman-teman. Takutnya malah nanti rekomendasinya malah nyesatin atau kurang akurat gitu, kurang membantu. Ya saya sadar diri lah. Tapi tentu hopefully saya berusaha di tahun 2026 ini nanti untuk bisa kembali ke ritme review saya, atau bahkan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya ya. Lebih banyak lagi produk yang saya review, dan ada lebih banyak lagi request review dari teman-teman yang bisa saya buatin video reviewnya gitu, produk-produk tertentu. Terakhir itu kalau nggak salah apa ya, 3-bit Pocket Go, itu saya belum sempat nyobain teman-teman, mohon maaf banget. Hopefully saya akan cobain segera. Untuk video akhir tahun 2025 ini saya ingin coba rangkum aja lah ya beberapa produk yang saya review dan menurut saya cukup berkesan buat saya gitu selama tahun 2025 ini. Dan juga mungkin saya akan cerita-cerita aja gitu, sharing aja beberapa produk yang saya sempat cobain di balik layar off cam, tapi belum sempat saya share di post YouTube atau di Instagram teman-teman. Apalagi Instagram ya, lama banget itu nggak saya update. Kayak dulu tuh, kalau kalian masih ingat, untuk viewer-viewer lama pasti tahu ya, saya pernah ngepost beberapa kali di post feed YouTube gitu tentang daily driver saya, update ketika saya liburan daily driver saya apa aja. Lalu juga apa ya, beberapa kali saya nyobain produk off cam gitu yang nggak saya buatin videonya tapi saya share di kolom YouTube. Seperti contohnya dulu Sony WH-1000XM5 over-ear headphones. Ya kayak gitulah. Toh juga udah lama saya nggak cerita-cerita seperti ini ya ke teman-teman. Intinya video ini cerita-cerita aja lah, sharing-sharing gitu. Tenang, masih seputar audio kok. Oke, kalau ditanya beberapa produk di tahun 2025 ini yang saya review dan cukup berkesan buat saya, pertama itu mungkin itu ya, headphones budget 400 ribuan tuh. Ugreen Hi-Tune Max 5C, panjang banget namanya. Itu masih headphones ANC harga 300 ribuan. Pertama yang ada kodek ALDAC, harusnya ya, pertama yang ada kodek ALDAC. Dan sampai sekarang pun jarang banget kayaknya headphones ANC harga 300 ribuan ada kodek ALDAC teman-teman. Dan soundnya sendiri cocok untuk yang suka balance, neutral. Resolusi audionya juga cukup oke untuk sebuah Bluetooth headphones budget. Lagi, ini berkat kodek ALDAC-nya. Untuk harga 300 ribuan dan suka suara balance, headphone satu ini oke. Meskipun secara kenyamanan fittingnya dan juga fleksibilitas dari audionya, saya masih lebih suka Eagle Live 2. Tapi Live 2 nggak ada kodek ALDAC, dan itu lumayan berpengaruh ya ke resolusi audio yang dihasilkan teman-teman. Ya, kayaknya video ini sekalian rekomendasi tipis-tipis kayak gini lah ya. Lalu, ada Anker Soundcore Select 3. Nice upgrade banget dari pendahulunya, Select 2. Anker Select 3 ini bisa dibilang salah satu Bluetooth speaker compact harga 500 ribuan yang masih menjadi
referensi atau gold standard saya, salah satu referensi utama saya di harga ini. Untuk ukurannya ya, untuk power 20 watt dan ukuran compact small size Bluetooth speaker. Secara suaranya ini cenderung ke arah balance, secara power dan warna suara ini masih satu DNA dengan Anker Soundcore Boost pendahulunya, nenek moyangnya. Hanya aja pendahulunya itu punya bass yang lebih melimpah. Kayaknya karena grillnya Soundcore Boost dilapisin sama fabric itu sehingga dia lebih meredam suara treble, sehingga kesannya low frekuensi lebih ditonjolkan di situ. Tapi Slack 3 overall is nice Bluetooth speaker untuk ukurannya. Plus EQ-nya bisa diotak-atik di aplikasinya dengan EQ multiband EQ custom. Lalu ada juga TWS Tozo Aerosound 3 yang cukup refine audionya untuk sebuah TWS 200 ribuan. Meskipun kalau kalian tanya ke saya apakah masih recommended, buat saya saat ini overall secara paket TWS-nya sendiri sudah kegeser sama aktor kesiangan dari Anker. Nih, nanti akan saya bahas juga. Tapi secara defaultnya, TWS Tozo Aerosound 3 ini punya audio yang salah satu yang paling refine atau bahkan yang paling refine yang pernah saya cobain untuk harga 200 ribuan. By defaultnya, tanpa diotak-atik EQ-nya teman-teman. Tonalnya smooth, ada ANC, ada transparency mode yang cukup kompeten meskipun bukan yang terbaik ya di kelas harganya. Dan downside lainnya tuh call quality-nya dia nggak se-oke beberapa kompetitornya. Nah, berikutnya ini ada TWS Eagle Quiet Buds 3. TWS pertama dan kayaknya masih satu-satunya TWS ANC di range harga 200 ribuan yang sudah ada pertama fitur wireless charging di case-nya. Kedua, fitur autoplay pause atau wear detection. Dan ketiga, fitur multi-point yang solid. Dalam artian solid ini ketika kita berpindah dari perangkat pertama ke perangkat kedua, kita nggak perlu pause dulu media di perangkat pertama. Langsung aja play di media di perangkat kedua, maka media di perangkat pertama ini akan terpause otomatis gitu. TWS dari Anker mostly nggak bisa seperti ini. Nah, semua fitur-fitur tadi dalam satu paket yang bersamaan, ini kayaknya cuman Eagle Quiet Buds 3 aja yang bisa seperti ini. Sampai hari ini ya, 31 Desember 2025. Correct me if I'm wrong guys, kalau ada TWS lain yang punya paketan fitur yang sama seperti Quiet Buds 3 di harga yang sama. Lalu ANC-nya sendiri juga kedap banget untuk ukuran harga 200 ribuan ya. Bahkan untuk kelas harga di bawah 500 ribuan, ANC-nya ini cukup kedap teman-teman. Cuman ya lagi-lagi sudah agak kalah kedap sama ANC-nya si aktor kesiangan dari Anker. So sebenarnya kalau coba saya evaluasi lagi, titel raja fitur untuk TWS ANC di harga 200 ribuan kayaknya masih layak disandang oleh Eagle Quiet Buds 3. Mengingat harganya Anker, saya spill aja, R60 INC final boss ya di harga 200 ribuan saat ini, itu harganya saat ini sudah agak naik di 300 ribuan kecil teman-teman. Ketika saya beli R60 NC saya, itu harganya masih di 280 ribuan, itu masih dapat. Tapi kayaknya sekarang sudah agak naik gitu. But it's still a boss TWS. Di harga 300 ribu kecil atau di 200 ribuan mentok, kita sudah dikasih kodek LDAC yang beneran bantu ngasih improvement di audionya dibandingkan R50 INC ataupun A30i. Fitur-fitur di aplikasinya banyak banget. Baik pengaturan ANC, transparency mode, find device yang volumenya cukup kencang, multi-point, yada. Dibandingin sama Eagle Quiet Buds 3, sebenarnya ini masih plus minus. Anker R60 INC nggak punya wireless charging di case, lalu nggak punya autoplay pause atau wear detection tadi, dan harganya agak lebih mahal. Eagle Quiet Buds 3 di satu sisi nggak punya kodek kualitas tinggi seperti LDAC, dan juga nggak punya pernak-pernik fitur di aplikasinya kayak yang ada di aplikasinya Anker teman-teman. Tapi harganya lebih murah. Pick your poison aja. Tidak lupa di tahun ini ada Eagle Stage Max, soundbar upgrade dari Eagle Stage dengan subwoofer yang compact tapi proper. Meski harganya 2 kali lipat dari Eagle Stage dulu. Still, very nice soundbar untuk harganya, harga 1 jutaan, tapi speaker Eagle yang paling berkesan buat saya di tahun 2025 ini justru si Eagle Home 3 ini. Game changer di lineup speaker Eagle. Penengah di antara seri Elite XL2S dan Fortis 2. Buat karaoke indoor cocok. Buat ngamen tipis-tipis juga cocok.
Semua berkat ada colokan 6,35 mm untuk mikrofon dan juga untuk gitar di bagian belakang speaker ini. Kualitas jacknya sendiri menurut saya cukup oke, agak lebih bersih dibandingkan jacknya di Eagle Fortis 2 yang saya cobain tahun lalu. Dan Eagle Home 3 ini saat ini saya taruh aja di sudut ruangan gitu ya, di atas lemari sudut ruangan gitu. Cukup cakep untuk dijadikan penghias, pelengkap hiasan furniture gitu teman-teman di rumah. Dengan desain semi retronya ini, nice. Ya, itulah produk-produk yang paling berkesan buat saya selama tahun 2025 ini teman-teman. Lalu sebenarnya ada juga produk-produk lain yang saya sempat cobain tapi off cam. Nggak sempat saya post di YouTube atau Instagram atau saya sharekan ke teman-teman melalui video gitu ya. Yang mau saya sharingkan juga kebetulan biar sekalian di video cerita-cerita sharing-sharing seperti ini. Pertama, sebenarnya bukan di tahun 2025 ini, tapi di akhir tahun 2024 lalu, waktu saya lagi nunggu flight ya, transit di airport yang Dubai, saya iseng-iseng datang ke salah satu store audio cukup besar di situ, nyobain headphones Bang & Olufsen HX dan juga Sonos Ace. Biar nggak lupa, setelah saya compare sound quality keduanya, itu saya sampai catat teman-teman impresi saya di note HP saya. Ya di situ saya spend waktu kurang lebih selama setengah jam lah compare A/B test antara kedua headphones tersebut. Dan penilaian saya, Sonos Ace tonalnya lebih warm, lebih smooth, bassnya lebih tebal dan lebih rumble. Karakter midrange-nya neutral bisa dibilang, tapi lebih smooth overall experience audionya dibandingkan Bang & Olufsen HX. B&O HX di satu sisi punya sound yang lebih dinamis, lebih teknikal juga. Imaging, soundstage, dan detail retrieval di B&O HX. Wow, jauh lebih wow daripada Sonos Ace. Meskipun seperti penilaian saya terhadap NF Akos NM25 di video terakhir saya kemarin, region treble-nya B&O HX ini mungkin bisa terlalu energik untuk sebagian orang yang memang kebiasa mendengarkan suara audio yang tipikalnya warm, teman-teman. Yang sensitif sama region treble. Treble-nya B&O HX ini extend banget. Dan urusan detail retrieval, B&O HX ini bisa saya bilang salah satu top class di ANC headphones wireless ya. Di antara yang pernah saya cobain, dia cuma kalah sama Vocal Betis. Tapi lagi, saya ada banyak headphones ANC yang belum pernah saya cobain. Tapi di antara yang pernah saya cobain, si B&O HX ini cuma kalah dari Vocal Betis. Mau yang first gen maupun second gen. Lalu saya juga nyobain Bowers & Wilkins PX7 seri 2 yang karakternya cenderung warm, agak terlalu dark mungkin buat saya. Untuk pecinta bass dan pecinta audio yang tipikalnya warm mungkin bakal cocok, tapi kalau saya pribadi kurang cocok karena saya lebih suka yang karakternya balance, neutral, dan Bowers & Wilkins PX7S2 ini sudah terlalu atau kelewat dark untuk selera saya. Terlalu dominan bassnya. Tapi kalau kalian cari headphones wireless fokusnya cuma mau ANC, active noise cancelling yang paling oke gitu, ya tetap default lah. Cari aja Bose, Sony, Apple AirPods Max. Itu headphones yang saya sebutin tadi, yang premium tadi itu cuma dipantatin ANC-nya sama si Bose Sony AirPods Max di penilaian saya, teman-teman. Karena apa ya, Sonos Ace, B&O HX, Bowers & Wilkins ini sebenarnya udah ke arah lifestyle luxury produk ya. Lihat aja dari harga dan material yang digunakan di headphones-nya, teman-teman. Lalu di tahun ini, beberapa hari lalu, lebih tepatnya saya sempat lihat tuh di toko JBL di salah satu mall dekat rumah saya. Sudah ada JBL Flip 7. Sayangnya saya nggak bawa Flip 6 saya waktu itu, mau saya compare sebelah-sebelahan gitu ya. Dan waktu saya cobain, mantep sih powernya. Berasa memang lebih powerful. Berasa lebih berat juga dari Flip 6 saya. Audionya itu berasa kayak lebih big, agak lebih besar gitu. Gede dibandingkan JBL Flip 6. Di volume rendah juga agak lebih ada bassnya dibandingkan Flip 6 saya. Dan juga dibandingkan seri Flip sebelumnya, yang sudah pasti di volume 20% ke bawah gitu bassnya udah hilang, teman-teman. Cuma sisa mid dan treble doang. So, dynamic adjustment di volume rendahnya sudah improve di Flip 7, meskipun ya belum sekonsisten Irfan U-Boom L ya. Terutama Irfan U-Boom L di firmware 0,42 seperti yang saya punya. Saya nggak mau update firmware-nya lagi karena settingan itu saya sudah paling cocok secara audionya. Nah, balik ke Flip 7 ini tadi.
penyakit lama kebanyakan speaker JBL belum sembuh di Flip 7 ini, yakni di volume 80% ke atas. Pengurangan bassnya ini cukup signifikan, berasa. Dan juga di volume maksimal di 100%, clarity-nya ini mulai agak berkurang gitu teman-teman. Ya penyakit lama kebanyakan speaker JBL lah ini. Nah, kira-kira cukup itu aja sih cerita-cerita saya ya. Udah panjang juga videonya, nggak berasa. Ada lagi nggak ya? Nothing Ear. Ya, saya juga nyobain Nothing Ear 2 di beberapa bulan lalu di salah satu store di mall. Penilaian saya untuk Ear 2 rapi juga nih soundnya. Balance ya, at least lebih rapi daripada Nothing Ear 1 yang juga saya pernah coba dulu teman-teman di toko. Yang Nothing Ear 2 ini udah kemajuan banget, lebih balance dan lebih rapi pokoknya soundnya. Kayaknya sih ya berkat collab sama DMS ya, makanya Nothing Ear 2 ini secara soundnya lebih balance. Tapi impresi saya selebihnya dari Nothing Ear 2 sudah lupa teman-teman, udah berapa bulan lalu, nggak saya catat juga, mohon maaf. Lalu Nothing Ear 3 saya belum pernah nyobain. Oke, udah ya cerita-ceritanya, videonya juga sudah cukup panjang. Mungkin berikutnya saya coba live kali ya. Setuju nggak kalian? Biar lebih interaktif aja gitu untuk update-update perintilan seperti ini teman-teman. Ngobrolnya lebih enak daripada video gini satu arah doang kan ya. Ya mungkin ya bisa dicoba itu. Oke kalau gitu selamat berlibur buat kalian yang sedang berlibur di Indonesia maupun di luar Indonesia saat ini. Selamat menikmati akhir tahun dan awal tahun 2026. Stay safe semuanya dan juga semoga kalian atau mereka yang terdampak bencana di Sumatera bisa cepat pulihnya secara infrastruktur, secara kondisi sosial, ekonomi. Ya masih banyak, PR-nya masih banyak ya di sana. Semoga cepat pulih teman-teman yang di Sumatera Utara, Aceh, ya, Padang. Oke, kalau gitu kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Balik ke review produk lagi, nggak lama kok harusnya. Oke, kalau gitu see you, bye guys.